udah mulai muncul mental juaranya sih menurut gua gitu, karena belajar dari 2 tahun sebelumnya atau 3 tahun sebelumnya Arsenal selalu di peringkat 2 gitu kan. Dan itu sangat disesali momen perpisahan Salah dihiasi dengan hal-hal negatif kayak gitu sebenarnya sangat, walaupun tetap dia adalah legenda gitu. Gua melihat waktu awal pramusim tuh yang waktu di Singapura, gua kesana nonton pertandingan lawan AC Milan tuh, apa yang diinginkan cara bermainnya Arteta di musim ini udah kelihatan banget sih di waktu laga pramusim. Kembali lagi di Ruang Pandit sama gue Yazid. Dan gua Rifki Herlanda. Irawan. Dan hari ini kita dalam rangka merayakan Arsenal juara. Chance. Waduh. London forever. Aduh. Karena kemarin langsung pada ini. Apa fansnya konvoy. Konvoy di CFD. Respect. Dan info juga sebenarnya yang paling banyak sempat sold nih jersey Arsenal di sini nih. Iya. Ya di tempat Di kita sini mana? tag nih. Di mana Mas? Kita tag di sini. Oh, di Football Day. Benar. Oh, iya. Benar. Jadi di sini udah ada akhirnya dapat nih jersey baru Arsenal. Mantap. Sebenarnya harusnya yang dibeli tuh jersinya yang musim ini, karena kan musim juara gitu Iya kan. sih. Musim juara karena itu Iya. setelah 22 tahun. Jadi menurut gua itu layak untuk dikoleksi sih. Jersey yang juaranya ya. Juara yang juara. Iya, betul. Tapi memang biasanya tim-tim tuh juara parade pakai jersey baru loh. Kadang. Kalau timnya, Madrid biasa kayak gitu. Iya, Madrid biasa kayak gitu. Kalau fans kan beda Oke. untuk collection. Koleksi untuk dijual lagi nantinya gitu. Karena ini nilai historinya ada tinggi. nilai historinya tinggi. Oke. Karena oke. bayangkan akan ada masa 22 tahun ke depan lagi. Waduh. Mungkin ya. Waduh. Untuk sulit juara mungkin. Waduh. Karena ini akan punya nilai sejarah yang Iya, jadi buat fans-fans Arsenal yang udah telat nih, akhirnya baru sekarang mau beli jersey gitu. Langsung aja kunjungi nih Football Concept Store. Football Dep Concept Store yang ada di Cipete, ya kan? Mungkin masih ada. Karena kalau gua ngeliat displaynya tadi yang lamanya sih nggak ada ya. Sold. enggak. Memang antusiasmenya luar biasa. Soalnya minggu kemarin pas kita tag itu iniannya kru tokonya lagi ngambil tuh semuanya. Arsenal. Diborong Mas katanya. Waduh. Gunner-gunners ini Waduh, memang respect. mantap, respect. Gua ada yang jersey musim lalu, kalau mau nih gua jual deh. Waduh. Ada tanda tangan Aaron Ramsey-nya lagi. Aaron Ramsey. Tinggal lu pasang name set aja nih, lu mau enggak nih? Gua jual deh. Jadi jualan di Tinggal sini. DM ke gua. Ya kan tuh kalau fans Arsenal ya kan yang masih nyari jersey yang ikoniknya ya itu jersey musim lalunya gitu. Iya. Tapi Anak-anak kalau Ice, mungkin. iya kalau misalkan mau jersey yang barunya udah ada juga nih di Football Concept Store juga udah ada, Football Dep Concept Store ya kan. Tapi kalau kalian lagi di luar kota bisa langsung cek aja di departemen.co.id, mungkin masih ada juga tuh di sana stok-stok jersey musim lalu Arsenal buat kalian konvoy nanti mungkin ya kan. Ya. Konvoy di mana? Juara UCL? Wih, gitu dong, gitu. Suara UCL. Gitu dong, gitu. Jangan pernah berhenti berharap, nggak apa-apa, Gila, nggak apa-apa. sekalinya terbang Sengaja gua. langsung tinggi. Tapi kenapa gue akhirnya pakai jersey Arsenal? Gue dukung Arsenal UCL nanti, biar PSG nggak back to back, gitu maksudnya. Ya, setuju sih, Biar Madrid doang yang back to back, gitu. Setuju. Kalau MU apa deh dalam rangka apa Mas? Ini MU dalam rangka Carrick baru memperpanjang akhirnya dikontrak 2 tahun tambahan. Terus ini Kembali ke jersinya UCL. Oke juga nih. Asli Jarang jujur bagus. Jarang banget nih segini tapi dipotong, terus ada ininya juga. Terus long sleeve-nya juga oke. Masih pakai Snapdragon sih. Wah, nih ini juga tuh. Wah, bagus nih. Si logonya player issue juga. Bener. Mantap lah pokoknya. Itu walaupun gak juara ya, tapi patut Enggak dikoleksi. juara tapi Ini bisa. jersey jersey yang akan dipakai UCL musim Oh, depan. Iya. Patut. Kalau ini Sejajar apa? sama Komo. Oh, kau benar baru kembali ke UCL. Benar. Kalau ini dalam rangka apa, Mas? Ini dalam rangka mengenang masa-masa lalu. Oh, masa lalu. Iya, ini kan jersey collection edition. Bring back collection itu zaman tahun 95 96 dulu. Masa-masa lumayan
oke ya. Iya. Dan ikonik juga ya. Ikonik. Ikonik ya jersinya. Ya, Mantap jersinya itu. Langsung gue suka banget jersinya dulu nih dari awal ngelihat pada masanya dulu udah langsung kepincut dengan coraknya. Oke, itu dia. Langsung aja nih kita hari ini kita akan bahas semua recap yang ada di keramaian yang ada di Liga Eropa. Akhir musim nih banyak kejutannya kan. Arsenal juara juga kejutan jujur sebenarnya. enggak. Arsenal juara mah enggak kejutan karena udah jelas mereka pesaing juara berapa tahun terakhir ya kan. 5 tahun terakhir udah pesaing juara, wajar aja kalau mereka juara musim ini dan sangat layak gitu. Karena gini loh Mas. Di luar sana kan banyak banget nada sumbang lagi-lagi ya kepada juara, bukan cuma Liga Indonesia yang sebelumnya kita bahas di episode sebelumnya, tapi di Liga Inggris nih ada nada sumbang karena Arsenal tuh menang modal corner doang katanya gitu. Modal set piece. Modal set set piece, piece modal- gitu, set piece FC. Modal ini sikut-sikut Sikut-sikut ngalang-ngalangin kiper. Gitu. Cuman gimana ya maksud gua Arteta pribadi juga udah mencoba segala cara ya dengan proses yang kalau nggak salah Arteta tuh dari 2019 ya, berarti apa 2020 gitu, Udah 3 tahun terakhir kan, 3 atau 4 tahun terakhir. 5 tahun lah ya gitu. Jadi Arteta ini udah melakukan segala cara dari Arsenal di era kegelapan gitu, Ya. tetap dengan idealismenya ya, dengan bermain dari kaki ke kaki, sepak bola menyerang ya dengan DNA-nya Arsenal lah gitu. Ya karena waktu itu Arteta masuk kan setelah sama Pep. Jadi pengen bawa tiki-takanya Pep. Itu masih idealisme lah gitu anak ya. didiknya Pep. Masih anak didik Pep. Masih idealis lah, masih coba dengan skuad yang seadanya. Dia coba akhirnya jadi blunder FC waktu itu awal-awal. Terus dia coba akhirnya bisa Arsenal jadi tim yang sangat menarik ditonton. Pernah ada masanya, Ada ya kan? masanya, tapi nggak bisa juara. dua tahun terakhir, tapi peringkat 2 nggak bisa juara nggak bisa gitu. juara. Jadi musim ini dicoba sama Arteta permainan pragmatis, mau ngandelin servis doang, bodo amat yang penting juara gitu loh. Tapi gue juga setuju dengan Arteta. Gue kalau nggak salah Patrice Evra juga mendukung caranya Arteta ini karena ya mereka udah nyoba segala cara gitu loh. Mereka nggak bisa juara, tapi musim ini dengan caranya mereka bisa juara. Jadi ini cara yang benar gitu, yang bagi mereka untuk juara. Jadi ya wajar aja kalau menurut gua. Mau gimana pun caranya, selagi itu masih dalam koridornya ya, dalam arti wasit juga nggak ada intervensi. Maksudnya wasit nggak melanggar inian wasit gitu. Tetap disahkan golnya, Betul. apa segala macamnya itu. Ya Arsenal tim yang komplit musim ini. Kalau menurut lu gimana Mas? Kalau menurut gua di musim ini Arsenal tuh apa namanya mungkin dari Artetanya juga ya. Iya. Mereka udah mulai muncul mental juaranya sih. Menurut gua gitu karena belajar dari 2 tahun sebelumnya atau 3 tahun sebelumnya Arsenal selalu apa namanya di peringkat 2 gitu kan. Terus selalu kehabisan bensin di akhir-akhir musim gitu kan. Dan menurut gua di musim ini mereka belajar itu sih. Mereka mengevaluasi itu mental apa namanya mental juaranya benar-benar hadir menurut gua sih di Arsenal musim ini ya. Kan gua sebenarnya fans MU tapi gua melihat bahwa Arsenal salah satu perbedaannya di situ mereka bisa memanfaatkan momen ketika kalau musim lalu kan beberapa kali ketika City terpleset atau Liverpool terpleset misalnya tuh Arsenal tuh nggak bisa memanfaatkan itu gitu. Tapi di musim ini ketika City sang pesaing utamanya terpleset di beberapa pertandingan ketika lawan Bournemouth, lawan Everton juga kalau salah kan. Terus Arsenal bisa menjaga performa mereka untuk bisa meraih kemenangan gitu akhirnya. Nah, salah satunya itu sih. Terus apa namanya pemain-pemain yang masih bertahan di eranya Arteta kayak misalnya Declan Rice kan. Declan Rice itu baru ya? Baru dua musim terakhir. 2 musim terakhir gitu kan. Terus Martin Odegaard, Bukayo Saka gitu. Mereka sudah mulai paham bagaimana apa nama cara bermain yang dilakukan oleh yang diinginkan Arteta. Terus ya Arteta juga melihat bahwa salah satu kelemahannya Arsenal di beberapa musim terakhir itu lini pertahanan mereka. Dan musim ini Arsenal salah satu tim dengan lini pertahanan terbaik. Jadi mungkin ada perubahan di situnya juga sama kayak Persib, dia bertahan dengan sangat baik. Yaitu dia bisa meraih juara gitu sih salah satunya. Dan ketika momen-momen penting, pertandingan penting, ya tadi gue bilang mental pemain Arsenal dan Arteta menurut gue udah mulai kebentuk nih. Makanya jadi sinyal bahaya untuk pesaing-pesaingnya musim depan gitu sih.
Oke. Tapi memang Arsenal musim ini juga udah mengeluarkan duit yang cukup banyak gitu. Iya. Kalau nggak salah musim ini transfernya ada Gyökeres, ada Zubimendi. Jadi kalau misalkan mereka nggak juara juga, ini gua nggak ngerti lagi. Mereka harus beli dan harus berapa banyak uang lagi yang dikeluarkan gitu musim depannya. Ya, meskipun kan hadirnya Gyökeres nggak terlalu membantu secara Iya. keseluruhan ya, karena beberapa kali kan mandul, dia baru mencetak gol kan ketika setelah beberapa pertandingan debut dia gitu. Tapi Iya. gue melihat waktu awal pramusim tuh yang waktu di Singapura, gue kesana nonton pertandingan lawan AC Milan tuh, apa yang diinginkan cara bermainnya Arteta di musim ini udah kelihatan banget sih di waktu laga pramusim. Nah menurut gue ini bakal jadi sinyal bahaya dan Arsenal salah satu contender gelar sih musim ini gitu. Emang udah kelihatan Udah gitu. kelihatan ya dari sana ya. Dan maksud gua pemain-pemain yang dibeli juga udah sesuai dengan kebutuhan gitu. Selain siapa ya namanya? Norgard ya? Norgard Norgard. untuk backupnya Norgard ya. Zubimendi. Iya, tapi jarang main banget gitu. Nggak Iya. dimaksimalin sama sekali buat sebagai pengganti Zubimendi. Malah kadang si Lewis Kelly yang dimainin jadi gelandang kadang-kadang. Iya. Gitu loh. Iya, maksudnya ya mungkin nih ada kesalahan aja nih pembelian Norgard itu aja kayaknya. Selain itu benar-benar dimaksimalkan Zubimendi jadi utama, Gyökeres juga jadi utama, penyerang yang musim lalu enggak Arsenal punya gitu. Tipe penyerang yang Arsenal enggak punya musim lalu karena musim lalu tuh pure ngandelin Havertz, kadang Trossard di tengah juga atau Gabriel Jesus. Jadi Gyökeres adalah tipe penyerang yang baru gitu buat Arteta dan Arsenal musim ini. Dan kalau menurut lu gimana Mas? Perjuangan Arsenal musim ini? Ya, kalau dibilang layak ya mau nggak mau kita anggap layak lah ya, karena emang ya Arsenal udah melakukan segala cara sampai akhirnya bisa ada di titik ini. Kalau ngelihat transfernya juga cukup jitu tadi kan yang lu bilang, membeli beberapa pemain mahal tapi sangat worth it gitu. Gyökeres memang butuh adaptasi tapi pada akhirnya dengan koleksi 14 gol di musim pertama cukup oke lah. Tinggal musim depannya mungkin lebih baik. Terus beberapa pemain pelapis kayak tadi Norgard, terus Madueke, dan beberapa nama lain itu udah berperan sebagaimana mestinya. Kita nggak berekspektasi mereka akan outstanding, bersinar, tapi mereka tampil bagus ketika dibutuhkan Arsenal. Itu kan poinnya di situ kan. Ketika Saka berapa kali cedera, Madueke bisa perform gitu kan. Terus di kiri juga ketika Trossard nggak ada, Martinelli bisa gitu. Dan secara ketebalan skuad Arsenal ini udah cukup oke untuk mengarungi musim yang padat gitu. Itu pertama poinnya, sampai akhirnya Arsenal bisa konsisten terus di Liga, di beberapa kompetisi termasuk Liga Champions. Sampai akhirnya mereka bisa bersaing dengan tim-tim lain dan akhirnya juara, selain karena memang mereka konsisten dan mereka udah punya mental untuk bersaing sampai setahap itu. Tim-tim pesaingnya juga mulai keteteran gitu kan. City fluktuatif, terus Liverpool apalagi mulai ngedrop gitu kan. Terus Chelsea berantakan gitu kan. Kalau MU ekspektasi kita dari awal MU emang ke Liga Champions, bukan untuk juara kan, walaupun transfernya gila-gilaan. Dan akhirnya itu yang dimanfaatkan Arsenal dari berbagai elemen itu, sukses dari transfer, sukses dari penerapan taktik dan konsistensi permainan, sampai akhirnya keberuntungan juga membawa mereka ke sana. Gue setuju sih kalau misalnya tadi Mas Ira bilang ada faktor keberuntungan juga, terus melihat karena beberapa momen tuh Arsenal sering mencetak gol di menit-menit akhir gitu kan. Terus momen-momen yang kadang gol-golnya ada beberapa gol-gol yang ajaib gitu. Terus faktor tim-tim lain kayak City lagi ngebangun menurut gue lagi ngebangun satu pondasi lagi ya. Maksudnya satu cara bermain sistem lagi di Pep, tapi ternyata gagal gitu kan. Beberapa pemain pentingnya City juga mulai berguguran, mulai pergi waktu itu. Terus Manchester United yang emang ya udah targetnya untuk Liga Champions dulu deh gitu kan. Pemain-pemain meskipun pembeliannya cukup mahal, cukup wah gitu, tapi melihat di awal musim seperti itu
ya akhirnya ya udahlah supporter pun nggak terlalu berharap banyak gitu. Untungnya ada Carrick yang hadir sebagai penyelamat lah kasarnya gitu, dan memberikan perlawanan untuk sempat memberikan perlawanan tiba-tiba wah MU masih bisa nih hitung-hitungan juara gitu, meskipun ya itu nggak realistis untuk jauh ke situ. Tapi faktor-faktor tim lain yang menurut gua timnya lagi nggak oke, tapi Arsenal bisa memanfaatkan momentum itu gitu, tapi memanfaatkannya bukan memanfaatkan kayak hasil yang seri, hasil yang maksudnya poinnya juga nggak inilah, tapi memanfaatkan pertandingan penting yang harus mereka menangkan gitu sih. Oke. Yang pertandingan yang harus dimenangkan udah pasti menang Arsenal ya. Dia musim ini kayak kecuali gitu. Kalau tim-tim yang kayak lawan Manchester City, lawan tim-tim yang Big Six-nya mungkin ada sempat kepleset gitu. Cuman ya untungnya ini dalam keberuntungannya tim-tim lain kayak City kepleset juga kemarin lawan Bournemouth gitu. Lawan MU kepleset juga Arsenal. Ya kan digoyang sama kuinya tuh. Lucunya. Iya, maksudnya tapi ya sebuah hal yang menurut gua nggak aneh gitu ya. Sebuah tim mau bagaimanapun caranya mereka juara, karena gua inget selalu kata-katanya Eddie Howe gitu. Waktu mereka awal-awal naik tuh Newcastle, Eddie Howe ngomong gini, kami di sini bukan untuk menjadi populer dan disukai semua orang. Kami di sini untuk bersaing gitu. Itu bagus tuh. Itu bagus. Iya, maksudnya ya lu suka sama yang namanya fans pasti suka sama timnya, dan bagaimanapun timnya bermain kayak tetap didukung gitu kan. Walaupun kayaknya ada lah beberapa fans Arsenal mungkin yang gak suka cara mainnya gitu. Tapi ya mayoritas kalau juara ya tetap senang juga gitu. Ya, intinya Arsenal musim ini tuh dia menurut gue sih ya belajar lah dari musim-musim sebelumnya gitu. Mungkin City belum bisa meraih gelar lagi karena keenakan gitu kan. Banyak gelar beruntun gitu. Arsenal, Liverpool gua nggak tahu dengan Arne Slot-nya gitu kan, tiba-tiba kan Aneh. musim lalu kan kita berbicara bahwa Arne Slot juara karena tim-tim lainnya jelek gitu kan, ada stigma seperti itu. Ternyata tidak bisa mengulangi itu lagi nih Arsenal Slot. Berarti kan ada yang salah dengan Arsenal Slot dengan Liverpoolnya gitu kan. Supporter Liverpool gimana, masih dipertahankan nih nggak Arsenal slot buat musim depan gitu. Dipertahankan udah, karena Xabi Alonso-nya udah ke Chelsea. Kan Nanti bingung. Ntar bingung nyari siapa lagi. Soalnya ya iya, soalnya yang pertama tuh list pertamanya Xabi Alonso pengennya fans Liverpool gitu. Jadi buat jangka panjang sekalian. Ternyata Arne Slot dipertahanin. Jadi Xabi Alonso-nya malah ke Chelsea. Jadi ya itulah, tapi itu menjadi salah satu hal yang menarik. Selamat ya Arsenal intinya sudah menjadi juara setelah 22 tahun ya. Meskipun kan beberapa kemenangan nih Arsenal tuh dibilangnya ugly win gitu kan. Ugly win iya, cuman ya udah juara gitu. Mau juara gitu emang. Mau bagaimanapun ya di akhir ya angkat piala gitu. Ya meskipun gue sebagai fans MU, beberapa teman gue gitu kan, ya meskipun fans Arsenal berisik tapi tidak seberisik itu ya, maksudnya tidak berisik tapi berisik di ini aja lah, enggak. Beberapa teman gue cukup mengapresiasi lah atau ngasih selamat juga, karena ya perjuangan Arsenal udah beberapa tahun musim ini selalu runner up gitu, dan mereka mau berubah gitu, mau menutupi kekurangan mereka, dan ternyata di musim ini ya kesampaian gitu juara. Iya, daripada dikatain ngebotol lagi kan, yang penting ya udahlah main kayak gitu, yang penting juara gitu. Ya mau gimana lagi. Tapi selain Arsenal ada hal-hal yang menarik lagi di Premier League, seperti terdegradasinya West Ham dan selamatnya Spurs. Ada juga Bournemouth dan Sunderland yang kembali ke Eropa. Sunderland kan diprediksi bakal terdegradasi lagi ya. Iya padahal ya. Walaupun memang Sunderland ini musim ini cukup anomali ya. Mereka sejak datang kembali lagi ke IPL, mereka belanja cukup besar sebenarnya kan. Gitu nggak sedikit. Tapi ya ternyata dengan apa sih tuh, kalau nggak salah si Saka ya ideannya ya, kaptennya ya, Granit Saka ya, si Sunderland. Iya, pembelian pemain-pemain yang memang udah veteran kayak gitu, yang udah punya pengalaman bermain di level tertinggi, itu yang bikin Sunderland akhirnya bertahan dan bahkan masuk ke zona Eropa gitu. Jadi ya itulah, kalau menurut lu gimana Mas, Sunderland? Ya Sunderland jadi salah satu anomali di papan atas ya. Lumayan mengejutkan, walaupun memang dia di awal
mereka melakukan transfer yang salah satu pokoknya untuk tim promosi transfernya cukup aktif lah ya. Aktif, sangat aktif gitu. Bahkan nama-nama kayak Granit Xhaka, Enzo Lepi dan banyak lagi didatangkan mereka yang mungkin bukan nama-nama mega bintang tapi Bintang bukan. nama-nama yang udah malang melintang di sepak bola Eropa ya. Dan itu menjadi satu hal yang memang membuat Sunderland berpotensi cukup mengejutkan walaupun di awal Sunderland sempat terseok-seok tapi satu hal yang pasti Sunderland punya catatan kandang yang cukup oke. Sebenarnya konsisten walaupun nggak selalu menang ya. Ada juga kalahnya tapi cukup konsisten gitu. Setiap orang yang bertandang ke Stadium of Light selalu kesulitan gitu bahkan tim gede gitu dan itu yang membuat Sunderland bisa stabil ada di atas, bersaing di atas sampai akhirnya sebuah anomali itu terjadi ketika Sunderland satu-satunya tim yang lolos ke Eropa tapi minus secara selisih golnya gitu. Minus selisih golnya bahkan produktivitas Sunderland masih kalah dibanding West Ham yang degradasi. Itu kan sebuah hal yang Anomali. iya gitu. Tapi terlepas dari itu ya apa yang dilakukan Sunderland iya mereka layak, mereka memperjuangkan dengan caranya mereka. Mereka nggak selalu, mungkin menang hanya 1-0 gitu, menang tipis. Terus ketika kalah mereka kalah cukup telak, tapi ketika menang mereka konsisten menang dengan tipis gitu. Tapi akhirnya ya udah mereka worth it gitu ada di atas. Iya, tapi ya untuk tim sekelas tim promosi yang baru kembali lagi ke Liga Inggris gitu. Memang targetnya adalah kan biasanya bertahan ya kan. Tapi makanya ini tuh sebenarnya buat ke zona Eropa ya udah bagus banget lah gitu. Mau bagaimanapun mereka walaupun jujur kan ada anomali juga tuh Chelsea ya kan. Ya, jadi musim ini menurut gue Premier League dibilang kompetitif ya. Bentar masangin dulu nih. Masang dulu. Ya menurut gue sih Premier League musim ini dibilang kompetitif dari atas sampai bawah ya kompetitif gitu. Tapi kompetitifnya menurut gue kompetitif dalam hal negatif gitu. Beberapa tim yang tadi Chelsea aura-aura, Newcastle juga yang harusnya musim lalu kan ya salah satu tim papan atas juga gitu kan. Peserta Liga Champion gitu kan. Terus Spurs yang diharapkan Spurs gak bisa diharapin juga sih mas. Setiap musim Setiap musim kayak gitu kan. Juara bertahan WL. Ya, dan posisinya sama dengan musim lalu kan, cuman satu tingkat di bawah degradasi gitu. Karena ya gue nggak tahu dengan cabutnya Levy mungkin belum ada sosok yang bisa mengatur Spurs jauh lebih baik. Daniel Levy udah cabut. Daniel Levy itu udah cabut. Padahal bukannya dia penyakitnya Spurs sebenarnya. Iya makanya. Ternyata cabutnya Levy kan malah bikin Spurs lebih berantakan gitu. Tapi gue sempat kemarin waktu nemenin ada orang FIFA ke sini. Dia fansnya Spurs, dia bilang, gue nanya kan gimana Spurs musim ini, kata gue, terus kata dia, ya sebenarnya Spurs tuh punya pemain sebenarnya kualitasnya oke, cuman karena dalam satu musim ini pemainnya cederanya berbarengan, terus ya itu menjadi salah satu faktor ya Spurs gagal perform di musim ini gitu, terus dengan gonta-ganti pelatih juga tidak menemukan ini, akhirnya kan siapa namanya? Robert pelatih Spurs yang baru De Zerbi gitu kan. De Zerbi akhirnya bisa membangkitkan lagi para pemain Spurs memaksimalkan dengan skuad yang seadanya gitu. Cuman berapa pertandingan ya udah gitu, nothing tulus aja, dan ternyata bukan tulus, maksudnya mengejar itu. Terus West Ham juga lagi, gue nggak tahu nih ini West Ham dengan nama besarnya. Kemarin gue ngeliat video Declan Rice itu sebelum angkat piala kan, tahu ya kesel gitu West Hamnya degradasi gitu. Tapi ya menurut gue tadi nggak tahu ya musim ini Premier League dibilang kompetitif ya kompetitif, tapi kompetitifnya ya kayak gitu karena tim-tim yang lainnya penampilannya jauh di bawah standar Premier League sebelum-sebelumnya gitu sih menurut gue sih. Iya sih musim ini kelihatan banget memang standar pertandingannya ya gue ngelihatnya memang agak menurun gitu. Walaupun ya tetap kompetitif tapi kompetitifnya ya kayak gitu. Jadinya kayak malah setara tuh kayak Chelsea gitu kan, awal musim bagus Enzo Maresca tiba-tiba akhirnya langsung tuh berapa pertandingan sih nggak kalah tuh Chelsea nggak menang Chelsea, kalah terus ya. Apa yang nggak ngegolin tuh? Gimana kalah dan ngegolin, pelatihnya
Kayak didatengin. Harusnya kan Chelsea yang Iya, punya nama maksudnya. besar, punya keuangan yang oke. Ya lo mau menyelamatkan tim lo gitu. Ya udah emang datengin pelatih yang nggak tahu ya tim-tim Liga Inggris sekarang gitu, atau gua melihatnya bahwa pengen apa ya, memunculkan pelatih, sosok-sosok pelatih baru mungkin ya. Iya ya. Bosanan dengan pengen nandingin Pep dengan Amorim lah, dengan Iya. Ten Hag lah, kayak gitu pelatih-pelatih. Gue nggak tahu ya, maksud penilaian di tim Liga Inggris musim ini tuh seperti apa? Karena ya pelatih-pelatihnya tuh datang dari luar Inggris yang juara di Portugal, juara dari ini gitu, bukan yang nama-nama lama tuh udah nggak ada lagi gitu. Iya, udah Mungkin nggak emang ada. karena regenerasi juga pelatih ya. Regenerasi. Iya sih, kayaknya regenerasi sih. Tapi itu juga pernah disinggung Mourinho tuh yang sekarang tim-tim besar dilatihnya sama Cifu kan baru tuh. Ya pelatih-pelatih baru muncul lah Iya. rasanya gitu. Iya, di Madrid Ex-ex pemain. Arbeloa, MU Carrick gitu. Jadi nggak ada orang-orang yang katanya berwibawa dan cocok jadi manajer. Mourinho yang ngomong, bukan gua. Iya. Mourinho. Terus mau nunjuk Sam Allardyce lagi, Iya, Roy makanya kan Hodgson. kata gua, ya ingat umur juga Pak Mourinho gitu. Iya, itu Walaupun dia balik lagi ke Madrid jujur. Tapi menariknya musim depan nih banyak pelatih-pelatih yang posisinya gelandang. Arteta, Oh iya. Carrick, Xabi Alonso, gitu kan. Tapi itu iya sih. Itu udah sempat kita bahas Pernah ya. kita soal bahas ya. juga. Iya, ada banyak artikelnya di Pandit ya. Memang Kenapa gelandang jadi pelatih bagus? Iya. Banyak. kenapa tuh Mas Irawan? Makanya menarik sih menurut musim depan sih. Iya. Kenapa tuh Mas Irawan? Kenapa gelandang jadi pelatih bagus? Banyak faktor. Salah satunya gelandang itu berposisi di tengah dan biasa punya visi permainan yang oke. Jadi dia bisa melihat keseluruhan permainan gitu. Iya, banyak lah ya, banyak faktornya. Itu salah satunya. Coventry kan Lampard ya? Iya. Lampard. Lampard kan gelandang lagi tuh. Mana? Oke. Berarti kan Lampard kan musim depan gitu. Berarti ada Xabi Alonso, Lampard, Mikel Arteta, Arteta. Arne Slot Carrick. gelandang bukan? Carrick. Arne Slot. Alonso tuh apa ya? Tapi maksudnya itu kan gelandang-gelandang yang pernah di IPL semua tuh. Iya. Ya. Tahu kultur IPL. Iya, selain Arne Slot. Ya mungkin Gerrard bakal latih Liverpool lagi gitu. Seru tuh kayak tuh. Para-para Mungkin masih pelatih penasaran gelandang. kan, dia nggak punya IPL kan soalnya kan. Iya. Mungkin penasaran mungkin. Di apa namanya? Di liga ininya kan di mana sih dia tuh? Di Celtic ya? Celtic apa Rangers sih? Rangers, loh Rangers sekarang. Rangers ya sebelum masih nggak sih? Enggak, masih ini. Kalau nggak salah masih di liga itu kan, masih, Masih ya? di liga sebelah gitu kan masih. Iya, iya. Jadi kalau misalnya menarik sih kalau misalnya nanti pelatih-pelatih di Premier League tuh emang pelatih-pelatih dari gelandang yang di era kita waktu itu masih bermain gitu. Sekarang udah jadi pelatih, itu menarik sih menurut gua. Iya sih, makanya itu dan luar biasa mereka tuh ketemu di era yang sama. Iya, gitu. sama. Di era yang sama, jadi bisa ngelihat nih, mungkin mereka yang udah Arteta waktu jadi pemain kan kurang ya. Maksudnya nggak sementereng nama-nama kayak Carrick, Lampard gitu. Ya, tapi pas jadi pelatih tapi udah dapat juara duluan nih gitu. Nah, yang lain pada belum nih secara IPL tapi yang lain belum. Tapi memang selain atmosfer euforia juara, ada yang sedih juga karena degradasi, ada juga tim-tim yang sedih karena legendanya pergi. Ya kan, pemain-pemain legenda yang penting bagi mereka malah pergi. Ya kan, ada gua sebutin dulu dari Manchester City deh, Pep, John Stones sama Bernardo Silva. Ini otak-otak yang jadi fondasinya Pep juga ya. Sampai akhirnya juara Liga Champions. Terus di MU siapa aja tuh Mas? MU enggak ada. Casemiro ya. Casemiro doang ya. Casemiro. Terus di mana ya tadi? Liverpool, Ya? Di Liverpool Liverpool. ada Salah sama Di Liverpool Robertson. ada Salah dan juga Robertson. Iya. Oke. Everton ada Seamus Coleman Iya, itu yang bener. udah sangat melegenda. Legenda itu mah. Iya. Coba dari Liverpool dulu Mas, kira-kira keluarnya Mo Salah dan Robo ini Keluarnya Mo Salah apakah akan jadi dinamika maksudnya di terlambat karena harusnya musim lalu. Oh gitu, kan musim lalu masih perform banget tuh akhirnya hampir Ballon d'Or. Iya, setelah akhir musim itu harusnya. Harusnya ya. Harusnya. Habis melegenda itu Harus langsung keluar legenda, uang. harga masih mahal. Musim ini Salah kan dalam kondisi yang mereka banyak si Salahnya sendiri pribadinya cukup sering mendapat kritikan gitu kan. Secara performa udah kurang, produktivitas kurang,
walaupun asisnya masih ada, tapi berapa kali cedera, Salah yang biasanya jarang cedera, ternyata beberapa kali cedera musim ini. Performa bahkan sempat waktu ketika Liverpool ada di fase fluktuatif banget Iya. penampilannya, yang dianggap jadi jinxnya adalah Salah. Sempat kan iya. Ya, bahwa betul. ketika Salah main Liverpool nggak bisa menang, ketika Salah dicadangin Liverpool bisa menang, dan itu sangat disesali momen perpisahan Salah dihiasi dengan hal-hal negatif kayak gitu sebenarnya sangat, walaupun tetap dia adalah legenda gitu. Tapi kalau kita bicara musim lalu, secara popularitas dia masih sangat tinggi, Yes. secara harga dia masih tinggi juga. Iya, walaupun gitu. kontraknya setahun ya. Tetap masih ada tuh ya maksudnya. Al Lumayan lah. Ahli lah, Al Hilal bisa lah gitu. Tapi tapi memang udah waktunya Salah untuk melempar tongkat estafet ke pemain lainnya, walaupun sejauh ini kita masih belum ngelihat siapa penerus Salah gitu. Ya. Isunya adalah Bowen, sempat apalagi West Ham cedera, tapi apakah Bowen bisa menggantikan Salah gitu kan. Banyak pemain-pemain lain lah yang itu yang jadi pertanyaan nanti ke depannya, siapa pengganti Salah gitu kan. Cody Gakpo akan jadi ikon baru Liverpool itu. Tak tergantikan dia. Maskot. Tak tergantikan itu dia. Tak tergantikan. Iya. Kalau Robo Kalau Robo, nah gua agak-agak nggak menyangka ya sebenarnya Robo kenapa cabut sekarang. Walaupun sebenarnya ketika Liverpool datangin Kerkes, udah ada dugaan bahwa Robo mulai tersingkir. Tapi di awal-awal Kerkes permainannya belum konsisten. Robo berapa kali tetap dimainin sampai akhirnya Kerkes bisa step up lagi. Dan ternyata Robo ngambil keputusan bahwa this is the time, ini waktunya gue cabut. Ya itu nggak, ya sebenarnya pilihan dia juga sih sebenarnya. Artinya- Walaupun kalau bertahan masih bisa, tapi resikonya dia hanya menjadi rotasian backup gitu. Berarti kan sisa Van Dijk ya? Sama Juaranya. Alisson. Oh, sama Alisson, sisa 2 ya. Iya. Zaman ini juaranya Liverpool sama Klopp kan? Iya. Tinggal itu ya. Iya, fondasi-fondasi Liverpool sama Klopp yang juara UCL kayak sisa itu sih 2. Iya. Kalau dari MU Mas? Kalau dari Casemiro. MU kan ya beberapa pemain udah mulai diincer lah, Oh, gitu. diberitakan untuk didatangkan United untuk musim depan, karena tadi United bermain di Champions, terus berarti kan musim depan bakal nambah satu kompetisi yang MU bermain. Kehilangan Casemiro menurut gue emang salah satu, meskipun Casemiro baru oke-okenya di musim ini sama musim kemarin lah, karena baru menemukan tandem yang pas yaitu Kobbie Mainoo kan di tengah gitu. Dan kehilangan Casemiro ya kan sedang ditutupi nih nanti next oleh manajemen siapa, kan banyak kan Baleba dari Brighton tuh yang semalam lagi di scouting. Baleba. Yang itu Ada Brighton. juga, iya Brighton. Ya terus ada juga siapa yang mukul ini mukul di Barca di Madrid siapa? Yang berantem kemarin? Oh, Tchouaméni gitu Oh, kan. Itu kan lagi digosipkan. Mau Lagi dari Madrid digosipkan lagi. juga gitu. Terus Edersonnya Atalanta. iya, jadi beberapa pemain beberapa pemain lagi diincer lah sama United. Tapi menurut gua ya hadirnya Carrick nih di United tuh yang sering gua bahas juga, bahwa hadirnya Carrick di United tuh untuk membalikan kepercayaan dirinya pemain dulu nih gitu kan, kepercayaan para pemain kepada pelatih yang hilang ketika di zamannya Amorim dan Ten Hag. Ternyata Carrick dengan orang lamanya ternyata bisa menghidupkan lagi suasana ruang ganti dengan lebih baik. Dan menurut gua salah satu faktor penting Carrick sekarang mendapat kontrak tambahan 2 tahun dari manajemen, ada saran atau ada masukan dari para pemain juga sih, merasa nyaman dengan Carrick. Tapi menurut gue sih United emang butuh sosok pelatih seperti itu, tapi harus juga ada pelatih nama besar yang emang punya filosofinya. Ya misalnya kayak Luis Enrique misalnya gitu, harus punya, karena Carrick menurut gue sih masih belum punya sigma untuk membawa United juara ya. Kalau Carabao kayak gitu oke lah, tapi untuk sekelas Premier League dan lain-lain masih menurut gue masih kurang. Tapi Carrick harusnya bukan long term. Ya. Dan menurut gue tuh cocok. Maksudnya untuk sekarang sih gue sangat setuju Carrick untuk dipertahankan. Tapi ketika nanti ada pelatih baru yang masuk, ya menurut gue harus bisa sinkron dengan apa yang sudah dibuat Carrick nantinya. Dan
Mungkin yang perlu masih dicari sih sosok penyerang nomor 9 yang masih mungkin agak sulit ya sekarang nyari posisi nomor 9, tapi Sesko menurut gua karena masih muda juga, masih itu kan sebenarnya Sesko tuh projectnya Amorim kan sebenarnya, tapi ternyata nggak fungsi bersama Amorim, fungsi ternyata sama Carrick. Nah, mungkin di musim depan masih tetap butuh posisi nomor 9 sama nomor 6-8 sih di gelandang, karena nomor 10 udah posisinya Bruno lah, kanan kiri udah oke Cunha dan Bimo yang sekarang kan yang dimanfaatkan di depan kan Bimo kan jadi striker nomor 9-nya gitu. Ada Ahmad juga. Sebenarnya kedalaman squad nanti di di pemain cadangan juga harus diperhatikan sih. Gitu iya, sih. karena udah nggak main seminggu sekali lagi. Iya, Liga Champions Iya, bro. dan Udah nggak main seminggu sekali. Yang penting itulah kiper yang kakaknya orang kiper Depok tuh Jangan balik gitu. jangan balik gitu. Ya nggak apa-apa, balik sebagai backupnya Lemens nggak apa-apa gitu. Lama Sebenarnya sih ya udah pasti lama. dia udah statement gua akan kembali, gua akan berjuang kembali memperebutkan posisi nomor 1. Waduh, saya akan kembali ke Saya akan lawan. Saya akan lawan. Saya masih sanggup. Saya masih sanggup. Tapi ya menurut gua United musim depan tetap bakal jadi salah satu pesaing gelar untuk musim United. Juara. Masih banget gitu, karena dengan performa yang sekarang udah dilakukan oleh Carrick, dan kan kalau dihitung-hitungan kan kalau misalnya kemarin tuh kalau Liga Inggris startnya dari Carrick masuk Liga jadi pelatih MU, juara tuh MU tuh peringkat pertama kan, poin kemenangannya dan lain-lain. Perolehan poinnya ya. Iya, tinggal nanti pemain-pemain yang datangkan ke depannya sih. Ya mudah-mudahan manajemen United mendukung proyeknya Carrick lah. Gitu. Iya, itu dia. Karena emang kayaknya paling tepat ya Carrick sih udah saat ini di MU, dengan kembalinya kayak Kobbie Mainoo. Dia bisa balikin Kobbie Mainoo jadi bagus lagi, itu udahlah Carrick aja lah. Kobbie Mainoo gitu. tersingkir banget kemarin di Amorim. Iya. Karena nggak masuk sistem. Iya. Sistemnya Padahal kan dia yang naikin juga kan awal-awal kan. Iya. Yang dia yang sering mainin, tapi malah tiba-tiba dicadangin terus-terusan tuh sampai yang free Kobbie Mainoo, sampai kayak gitu. Ya bukan Ten Hag ya? Kobbie. Sorry, iya Ten Hag dulu. Naikin dia, Amorim nggak kepake sama sekali. Iya. Oke, itu dia. Dan satu lagi nih, ini kayaknya yang paling sangat-sangat akan terdampak nih, kepergian Pep dan juga Bernardo Silva. Gimana Mas menurut lu Mas? Tapi udah ada pengganti ya, Enzo Maresca. Ya, Bernardo Silva tanpa mengurangi rasa hormat ya tetap kepergian pemain di City itu udah jadi hal yang biasa ya dari musim ke musim. Bahkan ketika kehilangan KDB pun nggak terlalu berimpactnya sangat-sangat gitu kan. Terus sebelumnya Gundogan dan lainnya Aguero gitu nggak terlalu dampak. Dan sekarang Bernardo Silva sebenarnya ya musim ini punya peran yang cukup penting, tapi nggak sevital itu. Masih bisa digantikan dengan banyak pemain City yang sekarang setiap musimnya City akan selalu belanja pemain baru yang nggak perlu khawatir lah. Nggak perlu khawatir, tinggal menyesuaikan. Nah tinggal kalau soal filosofi kita bicara Pep ke Maresca, bayangan kita sama nih. Sama-sama kayak kita bicara Pep dengan Arteta lah ya. Iya, coaching tree-nya soalnya. Iya, itu kan mazhabnya sama gitu. Di garis yang sama gitu. Tapi masalahnya kan tinggal gimana Maresca menguasai ruang ganti yang sudah punya pengalaman juara, punya ego yang udah bisa ditangani Pep, tapi ini datang anak baru nih ibaratnya. Itu sih Maresca yang pertama yang harus ditangani adalah ruang gantinya dulu. Setelah itu baru soal taktikal tinggal penyesuaian aja kayak Arteta di Arsenal gitu. Oke, tapi kalau ngelihat CV dan pengalamannya di Chelsea ya kayaknya nggak perlu khawatir ya. Maksudnya sebenarnya di Chelsea juga bagus kok. Iya bagus. Itu kan nggak ketolong karena pemain aja. Iya, sama dia kan dipecat gara-gara ada intrik dengan ini pemain. Kan. Manajemen main. Iya. Karena ya bener kan kalau misalnya emang Maresca nanti emang fix jadi pelatihnya City, gue sih tidak terlalu khawatir ya. Maksudnya karena yang tadi Mas Ira bilang Maresca tuh masih satu filosofi atau satu
ya garis keturunan lah dari Pep gitu kan. Jadi Anaknya Pep lah. anaknya Pep lah gitu. Jadi dia udah hafal betul apa yang akan dia lakukan di Manchester City nantinya kalau misalnya tidak banyak skuad yang berubah dan menurut gue sih nggak akan banyak berubah. Mungkin hanya mendatangkan beberapa pemain aja yang dibutuhkan oleh oleh City ya, pemain nomor 10 mungkin yang masih belum ada. Foden yang ada di situ, ada Foden tapi kan kebanyakan kemarin lebih ke pinggir gitu. Tapi ya untuk mendatangkan pemain-pemain baru ya kita nggak perlu khawatir lah City untuk datangin siapa gitu kan. Iya sih kalau City mah makanya, tapi ya itu juga tetap dikhawatirkan ya apa sih namanya peralihan dari Pep ini kan pasti ada iniannya lah, ada butuh, dampaknya nih buat City nantinya karena 10 tahun Pep ngebangun tim ini sampai bisa juara Liga Champions dan juga 5 kali beruntun ya IPL. Ya, pernah. Itu. Ya kan 5 kali beruntun IPL gitu. Ya walaupun satu hal yang nggak bisa dihindari ya, 10 tahun ibaratnya 2 periode akhirnya diganti dengan yang baru. Iya, keberlanjutan. Iya, keberlanjutan. Ini mah keberlanjutan jelas Iya, ya. iya, Kalau ini Tapi jelas. yang menurut gue perlu dibahas itu Premier League tanpa Pep nantinya gitu sih. Iya Ya, sih. kan Udah tanpa Klopp, tanpa Pep iya, nih gitu nanti. kan. Maksudnya mau seperti apa nih musim depan? Mau siapa yang akan jadi dalam tanda kutip ya memunculkan ikon barunya Premier League nih musim depan? Iya. Karena bisa dibilang kan ya udah jadi rata aja nih semua nih. Iya sekarang Pelatih kan rata, nggak ada yang nama besar yang dulu kan masih ada Jose Mourinho gitu, masih ada Pep gitu. Sekarang kan rata aja gitu, nggak ada pelatih yang nama besarnya. Pemain pun rata juga nih. Siapa sih paling Haaland kan yang paling Bruno. Maksudnya yang iya ya, superstar lah ya. Superstar gitu. Levelnya Haaland sih. Nah, kan yang perlu ya kita diskusi juga bahwa musim depan nih Premier League nih ikonnya bakal seperti apa, identik dengan dulu kan kick and rush-nya gitu kan, Premier League terus datangnya Pep, terus perginya Ferguson waktu itu datangnya Pep bukan merusak ya, menghadirkan baru dengan tiki-taka Barcelona, Bayern Munchen-nya datang ke City, akhirnya kan menguasai Premier League lah. Iya. Sekarang ya sampai sekarang pun menurut gue sih Pep masih dibilang menguasai Premier League ya. Nah ketika Pepnya udah cabut nih, siapa tuh next yang akan menjadi penerusnya Pep untuk jadi sosok ikon yang bakal punya filosofi baru kah atau mau munculin apa nih di Premier League musim depan gitu. Inovasi taktiknya ya yang dipakai akhirnya gitu. bikin orang-orang tuh jadi trendsetter lah ibarat kata tuh taktiknya tuh ya. Taktiknya Arsenal, trendsetter tuh bikin chaos. Ya ini menarik musim depan, apakah Arsenal akan bermain dengan cara yang sama di musim ini? Iya, gitu semoga kan. aja enggak ya, semoga aja. Manchester United akan bermain seperti sekarang bersama Carrick, sih masih akan sama gitu. Menarik memang. Premier League musim depan akan tetap menarik. Tapi yang lebih menarik lagi nih, Como akhirnya masuk ke Liga Champions untuk pertama kalinya, ya kan? Fans Como gimana? Iya, jelas gue seneng ya sebagai fans Como mah, sangat senang gue gitu. Untuk melihat tim gue berlaga di tengah pekan ya kan, gitu. Sekalinya ke Eropa tiba-tiba dikasih ke Liga Champions nih, karena ini giveaway bukan sih dari AC Milan gitu. AC Milan gak mau di UCL lah. Gue pernah bilang kan waktu itu bahwa Como nih ada siklus 2-3 tahun mereka gitu kan, dari Serie D waktu itu cukup lama, 2 tahun, butuh 2 tahun untuk naik ke Serie C. Serie C waktu itu 2 tahun. Terus Serie B 3 tahun. Nah ini kan Serie A ini tahun ketiganya Como nih di Serie A. Mau masuk tahun ketiga kan? Iya. Tahun ketiganya Como nih. Dan mereka bisa dapat untuk lolos ke capaian Liga Champions gitu. Tapi dari musim kemarin kan mereka peringkat 10 terus naiknya langsung ke Liga Champions, menurut gue itu sangat signifikan ya. Luar biasa banget nih Cesc Fabregas sampai ngomong bahwa ini tim terbaik yang pernah gue latih gitu. Karena entah kenapa, maksudnya ini kan tim sebelumnya ngelatih siapa ya? Itu juga sebenarnya. Tapi memang ini tim tanpa superstar loh di Serie A. Gitu, di Serie A yang biasanya lu tetap butuh 1 bintang, mungkin 1 atau 2 bintang di tim lu gitu. Tapi tim ini enggak ada loh. Pemain muda semua gitu kebanyakan. Bisa ke Liga Champions itu luar biasa menurut gua. Kalau menurut lu gimana Mas? Kalau menurut gua Como tuh ya kita balik lagi ke story-nya mereka. Jarum membeli Como ini kan
awalnya kan untuk kayak membeli klub tapi dengan plus kotaknya gitu. Oke. Gitu kan. Tapi sebenarnya yang dibelinya kotaknya dulu nih gitu kan, baru beli klubnya. Dan apa yang dilakukan manajemen Como di mendatangkan Fabregas itu kan dari awal emang awalnya kan sebagai kapten, sebagai pemain dan pelatih waktu itu kan. Nah ternyata ya sepengetahuan gue bahwa ya Fabregasnya emang disiapkan untuk menjadi pelatih Como selanjutnya gitu. Apalagi dijunjung dengan Pak Mirwan yang fashion di bolanya kuat banget. Terus ya bisa dibilang kayak main FM aja lah gitu. Pemain-pemain yang didatangin pemain Como nih emang nggak punya nama besar, tapi kalau kita ngulik ya biasa kita main FM lah, ada pemain-pemain wonderkid yang siapa sih yang melihat Nico Paz gitu kan dulu di Madrid pernah muncul tapi kan nggak terlalu ini di Madrid tarik tuh waktu itu. Terus backnya siapa tuh? Aduh gue lupa. Ada backnya inilah Como Aston gitu. Villa, ada backnya Madrid. Ada Barba gitu. Ada Nggak, tapi ya maksudnya transfer yang dilakukan Como semenjak di Fabregas tuh emang pemain yang diinginkan oleh Fabregas. Terus hasil dari pengamatan tidak cuman dari beberapa pertandingan tapi dengan siklus-siklus performanya si pemainnya gitu, hasil scouting yang dengan cukup sangat baik menurut gua gitu. Jadi menurut gua sih apalagi dengan gaya bermainnya Fabregas itu bukan gaya bermainnya sepak bola Italia gitu. Menurut gua gitu. Jadi pemain yang bermain dengan sangat atraktif, bermain sentuhan 1-2-nya gitu, biasa Italia dengan lini pertahanannya gitu kan. Tapi ternyata itu bisa ditembus sama Fabregas gitu. Makanya kalau misalnya musim depan di Champions menurut gua ya mungkin tidak akan berbicara banyak ya karena persaingannya dengan pemain-pemain yang lebih berpengalaman nantinya di Eropa gitu. Dengan menurut gua sih pemain sekarang mungkin sekali untuk tingkat Serie A mungkin salah satu yang terbaik ya, maksudnya setim ini gitu. Tapi setim ini bukan satu individu ya, tapi setim ini salah satu yang terbaik di Serie A sekarang gitu dengan Fabregasnya. Tapi di Eropa nanti ketika bermain di Liga Champions kalau misalnya tidak ada pembelian pemain yang berpengalaman untuk bermain di Liga Champions, mungkin Como akan kesulitan begitu sih. Iya, karena udah kelihatan juga Newcastle yang punya dana banyak pun nggak kuat gitu loh, nggak kuat gitu akhirnya untuk bermain di dua kompetisi kayak yang apa ya namanya, yang prestisius kayak gini lah, dua kompetisi yang ya kalau Liga Inggris banyak lah ya sampai 4 gitu, jadi lebih kebagi lagi. Tapi tetap juga di Italia kan juga ada 3 kompetisi gitu, jadi susah juga nih ngebaginya nih. Como dananya kuat gak nih? Mas menurut lu gimana? Kuat lah. Kalau ngomongin dana ya Pak Rifki sudah lebih tahu lah soal itulah dananya Jarum, dananya dulu Mola gimana. Tapi kalau nanti di UCL kayak gimana dan di Serie A? Ya makanya sempat kan waktu tuh Igor Tudor masih jadi pelatih Juventus kan, Como ini tim kecil yang bohongan gitu. Karena duit di belakangnya gede. Tapi sebenarnya Como ini punya background yang apa ya, latar belakang pemilik yang tajir mampus. Tapi mereka nggak hambur-hamburan, nggak semena-mena mengeluarkan duit. Mereka terstruktur, mereka berpikir secara logika, manajerialnya, keuangannya pokoknya nggak bakar duit istilahnya gitu. Dan mereka punya proyek yang jelas dari awal. Di seri D, seri C, seri B, seri A, dan musim ini memang benar Como adalah targetnya lolos ke Eropa, tapi kayak dapat durian runtuh tiba-tiba ke UCL. Padahal Eropa kan tadinya targetnya Europa League gitu. Itu udah kemarin udah heboh banget ketika mereka lolos ke Eropa. Tiba-tiba ke UCL. Dan karena Milannya bapuk memang. Milan ada di atas tiba-tiba turun dia. Tiba-tiba turun anjay. Laga penentuan kalah di kandang lawan Cagliari. Itu udah banyak kritik untuk Milan ya. Kayak ada yang bilang ketika bicara, lu kalau ada yang heran kenapa Milan kalah di partai penentuan Liga Champions, berarti lu nggak pernah nonton Milan semusim ini. Emang sejelek itu musim ini Milan gitu. Berarti yang Italia itu siapa ya champion tuh? Champion Inter, Napoli, AS Roma sama Como. Berarti Juve sama Como main Liga Champions di San Siro. Aduh. Nah, itu yang menarik. Iya, betul. Menariknya
Liga Champions kan lebih ketat ya standar Yes. stadionnya. Stadionnya belum bisa. Stadionnya ketat. Dan apa yang akan dilakukan kalau dulu sempat Atalanta beberapa tim yang ke Liga Champions pada akhirnya mereka make stadion lain gitu. Iya. Nah, Como langkah apa yang dilakukan? Ya mereka mungkin opsi pertamanya adalah pakai stadion lain yang terdekat. Gitu kan mereka di kawasan Lombardi juga ya. Jadi ada beberapa stadion yang bisa dipakai. Tapi nggak mungkin mereka berpikir hanya sementara itu. Pasti mereka akan mencoba gimana si Nigaglia ini lebih dikembangkan jadi sebuah stadion yang layak. Itu kan udah ada blueprintnya, udah ada apa namanya? Kayak itu balik lagi kan plannya kan ya bermain di Eropa League mungkin standar stadionnya lebih standar gitu ya. Nigaglia masih bisa dipakai gitu kan. Tapi yang durian runtuh yang kan si stadion tuh mau direnovasi baru start tuh 2027 kalau nggak salah. Baru dibangun lebih baik gitu. Ternyata dapat UCL. Kayaknya waktu itu muncul deh kayak beberapa video bahwa langsung di beres match tuh besok itu langsung dibongkar, dibenerin stadionnya gitu untuk mempercepat waktu gitu. Kalau misalnya ya sampai musim depan di beberapa apa namanya masih udah bisa dipakai gitu, cuman kan nggak bisa ya dia gitu. Iyalah. Dan infonya emang akan ya bukan San Siro yang akan jadi stadion kandangnya Como, ada stadion apa ya gue lupa kemarin gue ngobrol sama ada inilah apa orang kepercayaannya bapak gitu. Ada stadion yang bakal dipakai apa gue lupa nama stadionnya, dia nggak akan main di Siniglia sih gitu. Oke, tapi ya kalau di Italia mah banyak lah ya, stadion banyak lah dan deket-deket lah kayaknya ya. Soalnya kan paling terdekat kan Milan ya, cuma 45 menit berkendara waktu itu. Di kawasannya itu banyak lah. Iya, jadi ya itulah patut dirayakan nih Como. Tapi gue yakin banget nih, kayaknya bakal ada bintang nggak Mas kira-kira nih yang didatangkan Como? Harus sih, menurut gue bakal ada minimal satu lah. Harus pemain yang berpengalaman. Kalau emang mau Como berbicara di UCL ya, tapi kalau misalnya untuk berbicara di Serie A aja, ya menurut gua akan ada satu pemain bintang yang didatangkan Como sih musim depan, karena ya bukan cuma untuk UCL, untuk Serie A pun butuh gitu. Karena ya nggak mungkin, yang itu gue bilang tadi siklus 3 tahunannya Como nih cukup menarik nantinya gitu siapa pemainnya kan dengan adanya kemarin 2 tahun ada Morata datang, Velotti dan lain-lain. Nah, gue menantikan siapa nih pemain yang bakal didatangkan itu. Tapi dengan karakternya Pemiruan sih, menurut gue masih tetap pemain-pemain yang dan tanda kutip di anta beratah, tapi punya kualitas sih. Masih tetap ada kan pemain yang seperti itu gitu. Tapi punya nama besar lah ya gitu, bukan yang kelasnya mega bintang untuk di Como. Karena salah satu strateginya Como untuk mendatangkan pemain tuh mereka mendevelop pemain untuk menjual. Tujuannya seperti itu. Karena beberapa pemain sekarang udah mulai diincar. Kopas kan udah mau balik lagi ke Madrid. Itu kan harus ditebus ya kalau salah atau gimana? Ada klausulnya. Ada klausulnya gitu kan. Buyback kan. Itu kan dapat duit. Terus kalau salah backnya juga udah ada yang nawar. Pemiruan sempat waktu gua lihat di podcastnya gitu kan. Sempat di ini gitu. Jadi ya mungkin bakal ada pemain bintang yang datang sih. Iya. Moneyball dong ya. Iya. Emang ya Moneyball sekarang di kayak Como melakukan itu sih. Iya ya. Untuk klub Italia kayaknya harus kayak gitu sih Mas. Klub Italia yang kita tahu juga ada tuh kabarnya hadiah juaranya Inter aja masih lebih kecil dibanding hak siarnya Burnley. Kalau itu kita nggak tahu ngomongin. Iya, jadi ya maksudnya ya mungkin itu juga yang dipikirin sama Como gitu. Gimana nih? Itu memang. Iya, jadinya mungkin itu yang dipikirin. Nah, sekarang kan dengan kehilangan Pep juga di IPL nanti kan apakah Serie A justru bisa nih? Mungkin datengin Pep gitu siapa kayak Juve atau siapa. Kayaknya emang Pep ada desas-desus ke Italia. Enggak ada. Latih timnasnya iya. Latih timnasnya. Sejauh ini sih gue belum pernah denger ya. Walaupun memang Italia salah satu yang belum pernah disinggahi kan. Iya. Jerman udah, Inggris udah. Prancis belum sih, Prancis belum. Nah, Prancis kayak enggak juga sih. Prancis. Selain PSG siapa yang mau dibangun Pep? Ya Pep udah waktunya timnas sih. Dia megang timnas. Pembuktian selanjutnya dia sih timnas sih menurut gue sih. Kalau tim mah udah bosen lah. Menurut gue sih dia pasti ada di fase ketika dapat kontrak 5 tahun adalah 1-2 kali juara di 5 tahun itu gitu. Jadi tantangan dia menurut gue untuk klub sih udah nggak ada tantangan ya. Maksudnya jadi pembuktian dia selanjutnya kalau misalnya dia emang bisa raih gelar juara sebagai pelatih timnas manapun itu,
komplit sih gitu. Sir Alex aja tidak bisa melakukan itu gitu kan. Iya, iya. Kayaknya udah tepat lah ya buat Pep Guardiola udah menurunkan nih jam kerjanya nih. Kalau timnas kan agak-agak Nah itu, agak ini ya. itu kan yang bikin Jose Mourinho dari dulu kan nggak pernah mau ke timnas. Iya. Karena gue nggak bisa lama-lama nganggur gitu. Timnas kan nunggunya lama. Iya Gue pengen benar. setiap saat tuh ada di itu. Kayaknya per 3 bulan 4 bulan baru ngelatih gitu kan. Pep apakah udah siap? Iya, itu dengan dia. itu. Padahal kan Pep pemikir keras ya. pemikir Ancelotti keras udah ya. siap tuh. Ancelotti banyak nganggurnya tuh sekarang tuh. Ancelotti udah tua Mas. Iya. Udah emang udah waktunya juga dia. Walaupun kalau ditelepon lagi nih sama Opa Perez, datang lagi dia. Datang dia. Sama Madrid Pak. Siap dia. Siap oke Kalau aman. panggilan Madrid. Iya, kalau panggilan Madrid Pak aman dia langsung datang. Oke, itu dia pembahasan kami seputar hal-hal menarik di Liga Eropa, soal Arsenal juara, terus ada hal-hal lain tuh di IPL tadi dan juga terakhir ada soal Como yang ke Liga Champions untuk pertama kalinya. Menurut kalian gimana nih? Apakah Como bisa berbicara banyak nanti musim depan? Nah, kalau mau beli jersinya musim depan, datang aja nih ke mana? Football Depth Concept Store Bener. itu ada di Cipete di Betul. dekat stasiun MRT Cipete Raya Tuku. Oke, kalau Tuh di misalkan situ. di luar kota Mas Rifki. Tinggal follow aja di sosial medianya. Nanti editor munculin ya sosmednya Football Depth nih langsung nih. Di sini nih, terus apa websitenya juga munculin aja deh sekalian biar teman-teman bisa nggak bingung mau kemana kalau beli apa namanya atribut jersey, sepatu bola, bola original juga ada, pasang name set bisa datang aja atau bisa beli aja di Football Depth Concept Ya, Store. itu dia. Oke, itu dia. Tadi gue udah nanya sih jersey apa Como ada enggak? Nanti kita cariin gampang gitu. Oh itu kan, Aman. itu dia makanya siapa yang nggak mau ya kan? Saya aja langsung jadi fans Como nih gitu. Sejak saya lahir soalnya. Iya, fans Como dari lahir. Iya itu dia. Kalau gue sih jadi fans Como sejak gue bekerja di Mola. aduh. Mau nggak mau itu. Mau nggak mau mencintai pekerjaan jadi. Oke itu dia episode hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.